Teman-teman, sekarang ini kita sudah tersambung dengan Dokter Denny ada di Makassar. Jadi buat teman-teman yang mau tahu siapa sih Dokter Denny ini, yuk kita akan coba tanya-tanya sama Dokter Denny. Oke. Fakta kejadian asusila, tahulah diperiksa kalau gitu kan. Dari ininya, alat kelaminnya mungkin. Di dulu saya koas, dikasih tanya katanya kamar koas itu katanya dulu banyak hantunya, lampu nggak boleh mati. Operan tiap minggu itu katanya kamar mandi nggak boleh dimatiin lampunya, katanya serem gitu loh. Supaya Anda rajin membersihkan kamar mandimu gitu. Teman-teman, sekarang ini kita sudah tersambung dengan Dokter Denny ada di Makassar. Jadi buat teman-teman yang mau tahu siapa sih Dokter Denny ini, yuk kita akan coba tanya-tanya sama Dokter Denny. Oke, selamat sore Dokter Denny. Selamat sore. Apa kabar ini Dokter Denny? Baik. Nah, kemarin kan sebenarnya kita sudah pengen live, tapi beliau lagi kurang enak badan ya. Kemarin sakit apa nih kayaknya? Biasa. Sakit. Good. Jadi ini kan sejak wabah COVID dinyatakan di Indonesia, ini kan mungkin Dokter Denny sebagai seorang ahli forensik pasti kegiatannya akan menjadi semakin lebih padat karena otomatis kan sekarang penanganan untuk jenazah dan lain sebagainya kan seperti yang kita pernah bahas di channel saya bahwa kita pernah bahas tentang bagaimana penanganan jenazah. Nah, sekarang ini mungkin aktivitas Dokter Denny semakin banyak. Itu ngapain aja Dok ini sebenarnya? Ya, sebagai dokter forensik, dosen ya, proses pembelajaran kan stop ya, berhenti. Cuman bukan berhenti dalam artian tatap muka secara langsung. Kan kita kan physical distancing. Cuman proses pembelajaran lewat media daring atau online tetap berjalan seperti itu. Kemudian ya, saya dokter forensik. Jadi sebelum ada COVID ngurus jenazah juga. Iya, betul. Sekarang ditambah dengan COVID. Belum lagi dengan ini. Belum kasus asusila lah, perkosaan. Banyak. Justru diharapkan sekarang orang WFH justru angka kriminal menurun ya. Ini enggak tambah naik. Tambah banyak ini. Banyak orang diperkosa. Konstan. Berkelahi konstan. Asusila tetap ada. Berarti memang itu walaupun tidak ada jarak ternyata online itu kan nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya, tetap aja ya. Ngomong-ngomong asusila ini yang paling banyak periksa apa ini? Iyalah, kamu ke pemeriksaan biasa. Pembuktian, ada enggak kasus fakta kejadian asusila? Tahulah diperiksa kalau gitu kan. Nah. Ya, betul. Dulu teman-teman saya ini kalau melakukan tindakan untuk forensik, nah beliau inilah yang mengajarin saya bagaimana cara pemeriksaan asusila, ya pemeriksaan ini masih perawan atau tidak, ya terus arah sobekan itu dari mana. Oke. Ya, ini menurut kalau asusila ini kan mungkin buat informasi buat teman-teman juga Dokter Denny. Kira-kira untuk mengetahui ini bahwa ini karena dipaksa atau karena suka sama suka ini itu gimana? Jelas beda dong. Beda ya. Perlawanan, jadi pasti ada luka-luka lain di badan, itu saja konsep. Gampang. Tapi dari ininya alat kelaminnya mungkin ya ada cuman persoalannya kan itu kalau perkosaan dan kekerasan kan harus ada unsur paksaan di situ kan. Unsur paksaan itu kan bisa terbukti dengan tanda-tanda di tubuh korban itu sendiri. Gitu. Gimana kalau awalnya paksa terus karena hubungannya enak terus akhirnya jadi suka sama suka, gimana itu ini? Susah bukti. Saya enggak urus sampai di situ. Nanti yang urus. Yang saya tahu urus kan itu saja. Ada enggak persetubuhannya?
Oke. Nanti tugasnya Bagaimana? penyidik yang Ya, penyedia buktikan. Suka dukanya jadi dokter forensik seperti apa, Dokter Denny? suka, janganlah bicara duka lah, bicara suka saja ya, karena ya Anda tahulah dukanya bagaimana. Anda kan sudah pernah, Anda kan dokter, Anda kan, Tapi kan Anda harus kan dijawab lah. Dari seorang forensik ada nggak suka dukanya? Dukanya ada nggak? kalau mau Sukanya jadi apa? spesialis, Anda kan pasti tidak mau jadi dokter forensik kan? Nggak mau kan? Makanya jangan bicara dukanya, bicara sukanya saja. Tapi ya, memang jangan-jangan memang nggak ada dukanya nih, suka semua ya. Oh enggak, Nggak ada ya. ya. Semua pekerjaan itu anggap semua baik gitu kan. Jadi semua itu duka itu jangan. Itu bukan duka, bukan. Itu warna-warni dalam melakukan apa namanya, praktek kedokteran. Kebetulan warnanya warna hitam. Jadi warna hitam ya. Jadi bukan duka tapi warna hitam. Kebetulan warnanya hitam, kadang warnanya biru, ya, pink. Itu aja lah. Nah, kalau sukanya apa Sukanya ini? pertama itu ketika kita forensik itu jadi gini. Masuk forensik itu dari mana dulu dong? Kalau memang sudah menjadi cita-cita, sudah menjadi passion, sudah menjadi hasrat, itu akan menjadi suatu apa namanya, kesenangan dalam melakukan praktek. Walaupun harus pulang tengah malam, walaupun keluar kota untuk penggalian, otopsi luar kota. Ya, tapi kalau memang dari dulunya memang mau begitu ya, artinya menjadi suatu kesenangan dan enjoy, dinikmati. Banyak teman intinya itu. Ya. Berarti ini Dokter Denny memang dari dulu ya, dari kecil memang cita-citanya pengen menjadi seorang forensik ya. Justru jadi kecil cita-cita jadi insinyur pertanian, Bos. Jadi sekarang nggak jadi insinyur pertanian ya, tapi perjenasahan ya. Nah, kenapa bisa melencengnya jauh sekali dari insinyur pertanian jadinya forensik seperti itu? Karena waktu SMA mau mendaftar, orang tua suruh masuk kedokteran. Itu saja. Oh, kedokteran. Ya, akhirnya mendaftar. Untung lulus di kedokteran. Sebenarnya cita-citanya pertanian. Pertanian. Mau masuk di IPB. IPB. Pertanian Bogor. Dulu itu cita-cita. Tapi akhirnya jalan hidup memang menjadi dokter lah. Nah, terus dari dokter umum nih. Dokter enggak ada, cuman ya perubahan SMA itu berubah gitu. Nah, kan sekarang ini kan akhirnya dari insinyur pertanian, terus akhirnya karena orang tua menyarankan untuk jadi dokter. Nah, sekarang udah jadi dokter nih. Nah, kenapa pilih forensik? Itu dia. Karena Anda kan dulu pernah koas, ya kan? Ya. Pasti koas ada beberapa bagian yang menurut Anda itu saya cocok di sini deh. Kok saya mati proses di bagian ini, ya kan? Nah, saya kasih tahu, selama saya koas cuman bagian forensik yang membuat saya tertarik. Oh, ya gitu. Kan? Saya sering tanya koas loh, kamu ini kan koas di bagian forensik. Ya. Kalau, dok, forensik keren ya. Ya, nanti mau jadi dokter forensik saya bilang begini. Jangan dulu. Ini kan kau bagian pertama. Nanti kau pindah anestesi, kau mau jadi anestesi. Iya. Pindah bagian ini, kau mau jadi ini. Kenapa? Karena kau maksudnya belum merasakan gitu loh. Wah, saya ini di sini. Itu sebenarnya. Jadi perjalanan ya, bagian forensik. Kalau dibilang ilmunya benar, ilmu forensik itu kan luas, Pak. Kemudian bukan cuman ilmu kedokteran yang kita pelajari. Benar, kita belajar jadi dokter forensik. Namun ada dalam kita berpraktek, kita kan bersinggungan, itulah namanya medico legal. Kita bersinggungan dengan istilah-istilah masalah-masalah di bidang hukum. Ya. Nah, ini di sini menariknya. Jadi kita ini
bukan menyembuhkan orang, Pak. Jadi bukan promotif, rehabilitatif, kuratif, ya kan? Ya, Preventif. Kan. Ini investigatif, ya. ya kan? Begitu. Nah, disitulah titik menariknya. Oke. Nah, kalau selama sebulan, kira-kira kasus rata-rata sebulan, Dokter Denny nanganin berapa banyak sih, Dokter Denny? Kalau di Rumah Sakit Bayangkara Makassar itu sekitar 150 lebih kasus. Banyak ya. Dulu saya Ya. koas. Saya juga koas dulu banyak sebenarnya. Berapa? Anda kan sudah tua, Bos. Soalnya waktu saya koas, Rame mungkin. saya Sekarang waktu koas, saya ingat sama Dokter Denny, waktu itu dapat kasus otopsi itu sampai seminggu bisa 5 jenazah loh. Minggu sekarang saya itu banyak sekali, dan saya kan pernah satu kali dampingin Dokter Denny waktu itu, waktu otopsi kalau nggak salah itu jenazah yang udah lama sih, waktu itu pelaut ya. Ingat nggak Dokter Denny waktu itu yang sampai 3 hari, yang sampai bau satu forensik gitu ya. Saya itu ingat banget, dan memang seru juga sih waktu itu pulang. Akhirnya orang rumah saya suruh saya buang aja di tempat sampah bajunya. Baunya sampai di pakaian dalam. Semua baju saya pakaian dalam masuk tempat sampah, nggak boleh dicuci katanya. Soalnya bau sekali gitu. Bukan ilmunya kan yang diingat, baunya kan. Ya baunya. Saya kasih kopi, kasih teh di hidung, penuh ampas kopi sama teh. Aduh, kalau ingat-ingat itu loh, aduh. Saya ingat itu, makanya forensik itu saya ingat, waduh ini ada Dokter Denny ini, beliau ini cukup banyak mengajarkan saya ilmu selama saya jadi koas ini. Walaupun sekarang praktek sehari-hari ya cuman dapat biasanya untuk visum, biasanya itu pun juga biasanya kita sarankan untuk rumah sakit kepolisian untuk melakukan visum. Oke, nah ini kebetulan ini Dokter Denny, saya dapat pertanyaan dari Instagram yang kebetulan teman-teman ini udah nanya. Ya ini. Nah ini ada dari Mbak Dita, ya Mbak Dita yang nanya, Dok pernah takut nggak sih ngadepin jenazah? Yeah. Pertanyaan itu sangat standar. Ya. Takut nggak ini? Dari dokter forensik, ya kan? Justru nggak boleh takut. Kenapa? Karena dokter forensik itu temannya jenazah. Jenazahnya ngomong, ya kan? Ya kan nggak bisa bilang, gua dibunuh loh. Ini mati tidak wajar. Nah, siapa yang bantu bicara? Dokter forensik kan? Jadi dia temannya jenazah ya, membantu mengungkapkan jenazah ya. Karena ya dia di atas sana, Bos. Lihat jasadnya di kamar jenazah. Andai saya bicara bilang, Dok, tolong, saya ini mati tidak wajar. Mati saya, badan saya ini didapat setelah 3 hari saya mati. Tolong dok cari tahu apa sebab mati saya, ya kan? Nah kami yang membantu arwah-arwah itu untuk menjelaskan. Jadi untuk menenangkan sang arwah ya. Ada alasan takut? Nggak ada dong. Iya betul. Nah ini yang kedua, ini ada pertanyaan dari Mas Ari. Dokter Denny kalau jadi dokter forensik jadi polisi juga ya? Harus. Jadi dokter dong. Jadi dokter bukan jadi polisi ya? Dia pikir katanya kalau jadi dokter forensik itu pasti jadi polisi katanya. Memang kan kalau dibilang forensik kita kan ya dari dulu memang identik dengan dokpol ya teman-teman di polisi. Tapi itu tidak. Dokter forensik itu bisa, saya kan juga datang dari latar belakang sipil. Saya bukan polisi, cuman kebetulan bertugas di rumah sakit polisi. Ya kan? Sementara memang ada teman-teman polisi juga yang sebagai dokter forensik. Jadi enggak harus lah. Harus ya, oke. Nah ini adalah pertanyaan menarik ini dari Mas Kiki. Kasus tersadis yang pernah dokter tanganin apa? Nah, tersadis ini dok katanya. Definisi sadis ini apa dulu? Ini yang saya enggak. Kalau tersadis maksudnya kasus atau pelakunya banyak lah. Saya kalau Anda bilang mutilasi itu sadis, pernah lah. Kalau mutilasi, maka nggak boleh di ngomong toh di depan ini, ya kan?
pembunuhan anak sendiri oleh orang tuanya juga pernah gitu sih. Sadis. Jadi, kalau saya sih kalau dibanding mutilasi, membunuh anak sendiri orang tua kandung, saya rasa itu sangat-sangat sadis kalau. Oke, jadi dari sudut pandang dokter ini lebih sadis kalau ke anak gitu ya daripada yang sadis-sadis yang secara fisik ya. Oke. Nah, ini ada dari Gista. Oh, ini sama sih pertanyaan, dokter ini punya ketakutan nggak sih? Nggak takut lah, temannya arwah, gimana mau takut? Kalau arwah nakutin dia, nggak ditentukan dia matinya karena apa. Dia pulang, nggak jadi otopsi. Nggak jadi. Iya kan? Makanya jangan ditakuti dokter Den, daripada nggak ketahuan matinya kenapa. Ya. Iya. Oke, ini ada ngomong jenazah nih, jenazah yang tanpa identitas itu biasanya itu diapain sih dok? Kalau ada kejadian jenazah kalau tanpa identitas itu menurut Undang-Undang Kesehatan ataupun peraturan Kapolri itu kita harus melakukan proses identifikasi dulu, cari tahu dulu siapa ini orang, ya kan? Tapi itu kan semua dari penyidik, dari polisi. Contoh, nggak usah lah jenazah mayat, nggak usah. Misalnya di suatu TKP ada ditemukan tengkorak ya, belulang, ditemukan di saluran selokan atau apa, dibawa ke forensik itu enggak serta-merta langsung dikubur, tidak. Itu harus melalui proses identifikasi. Cari tahu siapa ini orang, minimal ada enggak sketsa wajah berdasarkan tengkoraknya. Kalau misalnya ada yang dicurigai kehilangan keluarga, kita lakukan pemeriksaan DNA, harus teridentifikasi. Tapi kan pertanyaan, sampai kapan dok? Nah, itu kan kalau menurut undang-undang itu kan penyidik mempunyai waktu 2x24 jam untuk kita melakukan proses identifikasi. Namun jika akan masih perlu diperpanjang, boleh diperpanjang sampai teridentifikasi. Itu kalau tanpa identitas. Tanpa identitas itu urgensinya adalah identifikasi dulu, kemudian cari tahu apa sebab matinya setelah itu. Berarti intinya harus sampai ketahuan identitasnya dok ya? Ya kan, saya juga bos. Ada hak asasi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Amel nih, pertanyaan terakhir ini. Dok, pernah nggak ngalamin kejadian aneh, hal mistis nggak sih dok? Gitu loh. Tidak ada lah. Nggak ada. Soalnya dulu koas itu ditakut-takutin soalnya memang. Jadi dulu saya koas, dikasih tanya katanya kamar koas itu katanya dulu banyak hantunya, lampu nggak boleh mati. Operan tiap minggu itu katanya kamar mandi nggak boleh dimatiin lampunya, katanya serem gitu loh. Supaya Anda rajin membersihkan kamar mandimu gitu. Berarti saya baru tahu ternyata selama ini saya ditipu ya. Bersih-bersih itu bukan karena itu ya. Kalau Anda tidak membersihkan kamar mandi itu kan jorok. Makanya diberikanlah begitu. Saya harus bersih-bersih, lampu nggak boleh mati, terus sandal otopsi harus dicuci gitu, aduh. Ruangan harus rapi, iya kan? Iya, itu memang dulu ilmunya begitu. Iyalah standar. Tapi kan koas itu kan kalian seenaknya saja. Ya, haruslah pakai bumbu-bumbu sedikit. Akhirnya rapi kan? Iya betul. Kamar dokternya memang rapi, jadi bersih, tiap hari dibersihin, betul. Saya baru tahu. Nanti saya kasih tahu ada dekorasi kalau disuruh bersih-bersih. Ternyata itu bukan karena hantu, supaya hidupnya jadi bersih ya. Oke. Nah, untuk dokter Denny ini mungkin ada yang mau disampaikan quote buat teman-teman gitu loh, apa sebagai seorang forensik, atau ada yang mungkin teman-teman dokter yang sementara pengen nyari spesialis apa ini, nah mungkin nih waktunya. Ayo forensik, mau jadi forensik nggak gitu loh. Begini, sampai saya paling bagus menyampaikan ke kalau misalnya penyakit dalam kan enak ngomongnya, jagalah kesehatan ya kan, ini kalau saya forensik apa coba ya. Jangan keluar malam, hindari begal. enggak lah. Memang hindari begadang kan penting kejahatan. Nah, lebih baik untuk teman-teman dokter yang mau ambil spesialisasi ya kan. Paling saran saya begini, ketika Anda mau menempuh jalur pendidikan forensik, pertama itu memang harus datang dari dalam hati kalian. Itu saja. Itu saja. Nggak usah, nggak ada cerita itu yang lain-lain.
Ya. Udah cerita. Dan ya seperti cita-cita saya, ya tahu. Saya masuk forensik itu ya jangan munafik lah. Orang Ya. mau jadi spesialis itu mau jadi kaya, Bos. Standar. Jadi dokter, Ya. residen, spesialis, terima Cangkul. tunjangan. Gitu. Itu, tapi kalau forensik dari dalam hati, Pak. Rezeki itu ada saja. Pasti ada. Oke. Ya. Oke, terima kasih Dokter Denny buat informasi untuk ilmunya yang sudah dibagikan. Saya terima kasih ya. Di mana beliau ini sudah banyak bantu saya menjadi seorang dokter, sekarang membantu saya menjadi seorang YouTuber. Jadi saya berterima kasih karena udah dibantu ya. Semoga informasi ini bisa sampai ke teman-teman, buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya tentang forensik itu apa, buat teman-teman yang lagi pengen menjadi spesialis, mungkin ini adalah pilihan. Pilihan Anda mungkin kalau dari hati teman-teman memang pengen jadi forensik, mungkin Anda bisa ambil seorang forensik. Karena kata Dokter Denny, tidak ada dukanya, cuman ada sukanya. Warna-warni kehidupan tapi warnanya hitam. Oke, terima kasih Dokter Denny. Makasih waktunya. Selamat sore. Bye-bye. Thank you, Kak.